Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Al-faslu tsani fi tabdili kutubis salaf ala ghairiha. Pasal yang kedua pada mengutamakan kitab-kitab orang dahulu, kitab-kitab ulama dahulu atas yang lainnya. Kana sayyiduna al-imam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bih yahutsu katsiran ala kutubis salaf wa yuraggibu fi qiraatiha. Al-Habib Ahmad bin Hasan yahutsu katsira, seringkali mendorong atas kitab-kitab ulama dahulu, dan beliau menggemarkan pada membaca kitab-kitab karangan ulama-ulama dahulu. Wa yaqul, dan beliau berkata, inna biha an-nura wal barakata wal ilma. Sesungguhnya pada kutubus salaf, pada kitab-kitab karangan ulama bahari, di situ ada cahaya, ada barakah, ada ilmu. Wasyaitanu, sedangkan syaitan, yuhassinu linnas, memperbagusi bagi manusia, ma hum bihi, sesuatu yang adalah manusia pada sesuatu itu, minal istighali, daripada bekerja, bil kutubil muaqqadah, dengan kitab-kitab yang rumit. Syaitan itu selalu mendorong kita, membaguskan kepada kita untuk memutalaahi, mengajarkan, belajar, membaca kitab-kitab yang rumit. Tujuan syaitan apa? Liyasrifahum bidzalik, agar memalingkan manusia dengan demikian itu, anil khair, daripada kebaikan, wal barakah, dan berkah, wa yuhrimahum, dan mencegah mereka ala ilma, akan ilmu. Li'annahu ya'lamu, karena syaitan itu tahu, syaitan mengetahui, annahum, bahwa manusia, idza aqbalu ala kutubis salaf, bila mereka manusia itu berhadap membaca, melajari, memutalaahi atas kitab-kitab karangan ulama dahulu, hasalul ilma wal amal, mereka manusia mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Syaitan mengetahuinya, kalau manusia ini mutalaah kitab-kitab karangan dahulu, maka manusia dapat ilmu, dapat berkah, dapat amal. Syaitan kada suka demikian. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas berkata, man aradat taqaddum, barang siapa yang ingin terkemuka, fa'alaihi bi kutubil mutaqaddimin, maka lazimilah atasnya dengan kitab orang-orang dahulu. Wa man aradat ta'akhura, siapa yang ingin keterbelakangan, fa'alaihi bi kutubil mutaakhirin, maka lazimilah atasnya dengan kitab karangan ulama-ulama yang sekarang. Hendak maju, baca kitab ulama bahari, karena di situ ada berkah, di situ ada ilmu, di situ ada nur. Kalau hendak teka belakang, mutalaahi, pelajari kitab karangan orang-orang sekarang. Kitab karangan ulama-ulama sekarang sunyi daripada ilmu, sunyi daripada berkah, sunyi daripada
cahaya. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas, jarridul qira'ata fi kutubis salaf, khususkanlah membaca pada kitab ulama-ulama dahulu. Jarridu batu tunggal, artinya betunggal-tunggal kitab orang-orang bahari yang dibaca. Li'annahum, karena orang-orang bahari, ulama-ulama dahulu yang mengarang kitab itu, jama'u bainal ilmi wal amal wal ikhlas wasidqi, mereka telah menghimpunkan dari antara ilmu, mengamalkan, ikhlas, dan mereka jujur. Ulama-ulama dahulu mengarang kitab tuh sudah mereka amalkan, nang mereka karang itu. Mereka mengarang kitab itu ikhlas, mereka mengarang kitab itu jujur. Lalu kita yang membacanya sekarang ini, kita yang mutalaah sekarang ini, kita yang mempelajari sekarang ini dapat berkahnya, dapat cahayanya. Wa amma i'radu ba'din nas an kutubis salafil mutaqaddimin, adapun berpalingnya sebagian manusia daripada kitab-kitab karangan ulama-ulama dahulu, bil fiqhi, pada fikih, wa ghairihi, dan selain fikih, bahwa minal hirman, maka itu termasuk satu kegagalan. Wa tahakkum fid din, maulah-ulah hukum pada agama. Wa tiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu, naudzubillah min dzalik. Orang sekarang mengarang kitab mencari duit, kitabnya dijual, dicetak segala macam. Makanya pembacaan tidak boleh dicetak tanpa izin pengarang ya. Kenapa? Namun orang lain mencetak kada dapat duitnya. Nah, kitab-kitab orang bahari itu kada ada macam itu. Siapa yang mencetak silahkan cetak. Kenapa? Karena orang bahari ikhlas mengarang kitab itu semata-mata karena Allah, bukan mencari duit. Kitab karangan Imam Ghazali, karangan Abdullah Al-Haddad, itu bebas kitabnya. Ada peraturan di bawah, siapa mencetak ini kada ada. Jadi mutalaah kitab nang pengarangnya itu ikhlas, jauh berkahnya bagi kita yang membaca daripada kita membaca kitab-kitab karangan sekarang, namanya belum tentu seikhlas orang dahulu. Walaupun kepintarannya lebih pintar orang wahini, profesor, doktor, berpuluh-puluh titel berinting dengarannya itu. Wa qala aidan radhiyallahu anhu, berkata lagi Al Habib Al Imam Ahmad bin Hasan Al Attas, wa minal musibatil ammah, sebagian daripada musibah yang umum, anna aktsaral mutaakhirin, bahwa sebagian besar kebanyakan ulama-ulama sekarang ya'taqidun, mengaku annahum, mereka itu a'rafu minal mutaqaddimin, lebih alim daripada orang dahulu. Ini musibah. Ulama-ulama yang sekarang ini mengaku dirinya lebih hebat daripada ulama-ulama dahulu. Wa ahwatu minhum, dan lebih apik daripada mereka ulama yang dahulu. Nah, ini musibah ngarannya. Ma'annahum, serta bahwa mereka itu ulama-ulama yang sekarang, pengarang-pengarang kitab ulama sekarang itu, ma'amilu, kada mengamalkan mereka itu. Illa, kecuali anjama'u, mereka hanya menghimpunkan kalamal mutaqaddimin, perkataan orang-orang dahulu juga. Wa dhammu, mereka menghimpunkan ba'dahu ila ba'din, sebagiannya kepada sebagian. Wa hadzaful adillata, dan mereka membuang dalil-dalilnya, pengarang-pengarang yang sekarang, wal ilala, dan ilah-ilahnya,
waqtasaru alaih, dan mereka mempersingkat atas karangannya. Wa qalu, mereka berkata, hadza hasilul ilmi, ini merupakan hasil ilmu mereka. Wa qala nafa'allahu bihi, berkata lagi oleh Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, inna fuqaha al-waqti, bahwa ahli fikih sekarang, wa talabatal ilmi, penuntut ilmu, ma yanwuna akhdhal ilmi min thalathati asya, tidaklah mereka itu berniat mengambil ilmu dari 3 perkara. Mereka kada bermaksud mengambil ilmu dari sumber yang 3. Awaluha, yang pertama, Al-Quran. Ma yatadabbarunahu, mereka tidak merenungi akan Al-Quran. Wala yatafaqahunahu, tidak mempaham Al-Quran. Wala ya'khuzuna al-ilma minhu, dan tidak mengambil ilmu dari Al-Quran. Yang kedua, wa kutubul hadis was sunnah, mereka tidak berniat mengambil ilmu dari kitab-kitab hadis dan sunnah. La yaqra'unaha, mereka tidak membaca kitab-kitab hadis illa lil barakah, kecuali hanya sekedar untuk barakah, la ghairu, tidak yang lain. Wa muqabilul asahhi wal azhar min kutubis salafil mutaqaddimin, muqabil asah, pendapat yang kurang kuat, pendapat yang kurang zahir dari kitab ulama salaf dahulu, mereka tidak mau menerima. Itu dhaif tuh pendapatnya itu. Mereka kadang menerima. Wa muqabilul asah, dan yang kurang sahih, kurang asah, kurang kuat, wal azhar, yang kurang zahir daripada kitab-kitab ulama dahulu, la yaqbalunahu, mereka tidak mau menerima. Wala yaqra'unahu, dan mereka tidak mau membacanya, illa lil istidhar, melainkan hanya untuk mencari penjelasan. Wa hal tadri, adakah kamu tahu, lima lam yudriku fahma ma'anil Quran, kenapa mereka tidak memperdapati, mempaham makna-makna Al-Quran. Dzalik likaunihim, yang demikian itu karena mereka la yuhibbuna kutubas salafil qadimah, tidak menyukai kitab-kitab ulama dahulu. Li'annaha, karena kitab-kitab ulama terdahulu itu tahtawi, meliputi alat dalil, wat ta'lil, wat tanzir, bandingan. Walihada, oleh karena ini, idza nazarta ilal alimil kabirit tabaqati, kepada bila engkau memandang kepada orang alim yang besar sekarang ini, wajadta batinahu, engkau dapati batinnya musliman gelap, li khuluwihi, karena kosong batinnya, anil Quran, daripada Quran, wa an ilmi sunnah an-nabawiyah. Wa qala sayyiduna al-Qutbu Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu, man ta'ammala tasanifal mutaakhirin ra'aha taksuru an tasanifis sabiqin. Barang siapa yang merenungi, memikirkan, mengamat-amati karangan-karangan ulama sekarang, niscaya dia lihat karangan-karangan ulama sekarang itu kurang daripada karangan ulama-ulama yang dahulu. Li'annaha awdahu, karena itu karangan ulama-ulama dahulu lebih jelas. Wa niyatuhum ahsan min niyatihim, niat mereka ulama yang dahulu itu mengarang kitab lebih baik daripada niat mereka ulama-ulama yang sekarang ini. Wa min kalami sayyidina al-arif billah Abdullah bin Muhsin al-Attas nafa'ana Allahu bihi, idza ra'aita aw sami'ta syai'an minal kutub fa'ridhu ala amali salaf wa kutubihim.
bila kamu melihat atau mendengar sesuatu dari kitab-kitab yang sekarang ini, maka lintangkan, bandingkan atas perbuatan ulama dahulu dan kitab-kitab mereka. Ini di kitab-kitab yang modern ini, kitab-kitab karangan profesor, doktor, macam-macam itu, bila kita lihati kayak ini, kita banding kepada kitab-kitab orang bahari. Banding. Fa in wafaqa hadiyahum, jika cocok akan petunjuk orang dahulu, falzamhu, ambil itu kitab-kitab tadi. Wa malam, jika tidak cocok lawan orang dahulu, patrukhu, tinggalkan itu kitab yang dikarang oleh ulama-ulama sekarang. Fa innahum, karena mereka itu orang-orang dahulu, mizanu tashihil a'mal fi jami'il ahwal, mereka itu merupakan timbangan membenarkan amal-amal perbuatan pada sekalian keadaan. Wa mutala'atu kutubihim wa qira'atuha minal birri lahum, mutalaah kitab-kitab orang dahulu, membaca kitab orang-orang dahulu termasuk bakti bagi mereka, kebaktian kita kepada mereka. Wa tarkuha, meninggalkan membaca kitab-kitab karangan ulama dahulu, minal uquq, termasuk durhaka terhadap mereka. Wala ba'sa bimutala'ati kutubi ghairihim, tidak mengapa mutalaah kitab selain mereka ulama yang terdahulu tadi, walakin tetapi ma'a mutala'ati kutubihim, serta mutalaah kitab-kitab mereka. Ayo janak mutalaah kitab-kitab nang karangan orang wahini, karena dilarang, baca aja, asal kitab-kitab karangan ulama dahulu dibaca juga. Nah, sehingga kita maulah perbandingan cocok dalam pendapat orang-orang dahulu. Bila cocok kita pakai, bila kada usah dipakai. Karena orang bahari itu lebih baik nilai segala-galanya daripada orang-orang yang sekarang. Kutubul Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, kitab-kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Kutubul Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu kafiyatun liman tamassaka biha. Kitab-kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad cukup bagi orang yang berpegang dengan kitab-kitab beliau itu. Fahia, itu kitab-kitab yang dikarang Habib Abdullah Al-Haddad, tuzhiru, menampakkan, lil mutamassiki, bagi orang yang berpegang, haqaiqaha, akan hakikat kitab-kitab karangan beliau itu. Wal Habib Abdullah la yufariqu kutubahu, Al-Haddad tidak memisahi akan kitab-kitab beliau. Artinya penjelasannya di bawah ada, setiap kita baca kitab karangan Abdullah Al-Haddad, roh beliau hadir di situ. Setiap kita baca kitab-kitab karangan Abdullah Al-Haddad, roh beliau umpat mendengarkan. Anna ruhahu la tufariqul amakin allati tuqra'u fiha kutubuhu. Rohnya Al-Haddad tidak memisahi akan tempat-tempat yang dibaca di situ kitab-kitab beliau. Lianna kullan inda kalamihi, karena semuanya di sisi perkataan beliau. Wa jami'ul ulum, sekalian ilmu, mawjudatun, ada fi diwanil Habib Abdullah Al-Haddad nafa'allahu bihi. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, ulumul Habib Abdullah Al-Haddad kulluha wahbiyatun. Ilmu-ilmu daripada Habib Abdullah Al-Haddad itu seluruhnya ilmu laduni, seluruhnya ilmu wahbiyah. Wa inna ma huwa, hanya saja beliau sataraha, menutupi, bi suratil ilmi zahir, dengan rupa ilmu zahir. Wa jama'al ulumal zahirata wal batinata, dan menghimpunkan
akan ilmu-ilmu yang zahir dan yang batinah bi kalamihi, pada kalamnya Abdullah Al-Haddad. Wa qala sayyiduna al-imam Muhammad bin Zain bin Sumaid radhiyallahu anhu, wa alaika bi qiraatil kutubin nafi'ah, lazimi atas kamu membaca kitab-kitab yang bermanfaat. Wala ampa'a, tidak ada yang lebih bermanfaat, wala ajda, sama aja, wala arfa'a, yang lebih tinggi, min kutubi Maulana al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kitab yang dikarang beliau itu lebih bermanfaat. Siyama, terutama an-nasaih, nasaihud diniyah, wad da'watu, da'watu tammah, wad diwan. Fa alaika bidzalik, tanju engkau selamat insyaallah minal mahalik, daripada celaka, wa turfa'u, dan kamu diangkat ilal mamalik, kepada raja-raja. Wa dzakara radhiyallahu anhu, menyebutkan lagi radhiyallahu anhu, anna sayyidina Abdullah Al-Haddad nafa'allahu bihi kana yaqul, man indahu diwan, siapa yang di sisinya ada kitab ad-diwan ngarannya, la yahtaju ma'ahu ila ghairi, dia tidak berhajat lagi serta kitab diwan itu kepada selain kitab lainnya. Alam ta'lam, adakah kamu tidak tahu, anna auda'nahu, bahwasanya kami ujar Al-Haddad menitipkan akan diwan itu, minal ulum, daripada ilmu-ilmu, wal asrar, rahasia-rahasia, malam nudi'hu, sesuatu yang kami tidak menitipkan, ghairahu, akan selainnya, minal muallafat, daripada karangan-karangan. Intah. Wa fi tasbitil fuad, dalam kitab tasbitil fuad, anna sayyidana Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu qala, berkata, ma baqiya syai'un minal umuri allati yahtaju ilaiha as-salikun illa wada'nahu fi kutubina. Tidak ada tertinggal sesuatu daripada perkara-perkara yang berhajat kepadanya oleh para salikin, melainkan kami letakkan dalam kitab kami. Kalau kita hendak berjalan menuju ke jalan Allah, semua yang kita perlukan dalam perjalanan itu sudah disusun, dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Yurwa, diriwayatkan, an ba'di akabiril arifin, dari sebagian tokoh orang arifin, annahu qala, al-imamul Ghazali ghazala ulumat tariqah. Imam Al-Ghazali itu memintal ilmu-ilmu tarikat. Wal Imam Sya'rani, sedangkan Imam Abdul Wahab Sya'rani nasajaha, menenunnya. Jadi kain sudah. Wal Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad kasaraha wa hazaha, Al-Haddad nang tukang potong-potongnya. Wal Habib Abdullah bin Muhsin bin Tahir fassalaha, yang merincikannya, wa khayyataha, dan yang menjahitkannya. Walam yabqa, tidaklah tertinggal lagi, illal libas, kecuali pakaian. Jadi pakaian sudah. Jadi ilmu itu artinya dasar-dasarnya Imam Ghazali, kemudian Abdul Wahab Sya'rani, kemudian Al-Haddad, kemudian Abdullah bin Husin bin Tahir, lalu jadi sebuah ilmu tariqah. Kutubul Imam Hujjatil Islam Al-Ghazali, kitab-kitab yang dikarang Al-Ghazali. Qala Sayyiduna Al-Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu, akibba ala mutala'ati kutubil Imam Al-Ghazali, himati, sungguhi mutala'ah kitab-kitab yang dikarang Imam Ghazali. Fa innaha, kitab-kitab yang dikarang Imam Ghazali itu, fil kutubi, pada kitab-kitab, kal khusar fit ta'am, seperti kuah pada makanan. Bal a'la min zalik, bahkan lebih tinggi dari demikian.
Fa inna ta'am, bahwa makanan itu idza lam tastahihi, bila kamu tidak kepingin, tarak tahu, engkau tinggalkan itu makanan, ila waktin akhar, kepada waktu yang lain. Wa hadhihi, sedangkan ini kitab-kitab yang dikarang Imam Ghazali, la yustaghna anha, tidak dikayakan daripadanya, bihalin, dalam keadaan apapun. Li'annahu, karena kitab yang dikarang Imam Ghazali itu jama'a fiha, sidin himpunkan pada kitab-kitab itu asy-syari'ata, syariat, wat tariqata, tariqah, wal haqiqata, haqiqah, wa mawarithas salaf, dan warisan-warisan ulama salaf terdahulu. Ihya Ulumuddin contohnya, mulai bab ilmu, bab cara bersuci, bab mandi, bab sembahyang, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab jual beli, semuaan, sampai kepada bab ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang menghimpun karena syariatnya ada, tarikatnya ada, hakikatnya ada, dan warisan-warisan ulama dahulu pun ada. Wa qad ra'a ba'dhum ba'da ma sannafal Ihya asy-syaitan, sungguh melihat sebagian ulama sesudah Imam Ghazali mengarang Ihya, tuntung ada yang melihat syaitan. Wa huwa syaitan yahsu ala ra'sihi turab, menumpahkan tanah di atas kepalanya. Faqala lahu, berkata dia bagi syaitan tadi, ma baluka, kenapa kamu mengubur tanah ke kepala wahai syaitan? Qala, ujar syaitan, sunni fil Islam, telah dikarang dalam Islam kitabun, kitab, akhsa, yang aku khawatir, annanna sayattabi'unahu, manusia mengikut akan itu kitab, yaitu Ihya Ulumuddin. Wa qala sayyiduna al-imam Ahmad bin Zain al-Habasyi nafa'allahu bih, idza qala al-imam hujjatul Islam qaula, bila mengata Imam Ghazali satu perkataan, Imam Ghazali misalnya, fala yultafatu ila qauli man khalafahu, maka tidaklah ditoleh, tidaklah dihiraukan kepada perkataan orang yang menyalahinya. Jadi Imam Ghazali misalnya, laksanakan ini, yang lain itu kada bagus, kada usah dipikirkan orang lain itu. Ampun Imam Ghazali itu nang bujur. Wa kafa bima qalahu hujjatan, cukup dengan apa yang mengata oleh Imam Ghazali, hujjatan, sebagai hujjah li sahibihi, bagi sahibnya, likaunihi, karena Imam Ghazali itu imam al-fuqaha, imamnya ahli fikih, wa sufiyah, dan imamnya orang ahli tasawuf. Intaha min qurratil ain. Qala sayyiduna al-kutubu asy-syekh Abdullah bin Abi Bakar al-Aidarus radhiyallahu anhu, ajma'al ulama'ul arifuna billah, telah sepakat ulama al-arif billah, ala annahu la syai'a, bahwasanya tidak ada yang lebih bermanfaat, lil qalbi, bagi hati, wa aqrabu, tidak ada yang lebih mendekatkan, ila ridar rabb, kepada keridaan Tuhan subhanahu, min mutaba'atil Ghazali, daripada mengikuti Imam Ghazali, wa mahabbati kutubihi, dan mencintai kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Wa kutubul Ghazali, kitab-kitab yang dikarang Imam Ghazali itu, lubabul kitab wa sunnah, merupakan intinya Al-Quran dan sunnah hadis Nabi. Walubabul ma'qul wal manqul, dan merupakan intisari daripada ilmu ma'qul dan ilmu manqul. Intaha perkataan Habib al-Idrus. Wa min kalami Sayyidina al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas al-Ghazali radhiyallahu anhu, fil awliya aw qala fil ulama, mislu Sayyidina Muhammadin fil anbiya. Imam Ghazali itu di tengah-tengah para ulama, di tengah-tengah para aulia, sama seperti Nabi kita di tengah-tengah para anbiya. Artinya penghulunya para ulama, penghulunya para aulia itu Imam Al-Ghazali. Sedangkan Wan Nawawi
radhiyallahu anhu itu hanya kutubul fuqaha, kutubnya orang-orang fikih. Nah, kalau Ghazali baik fikih maupun tasawuf dikuasai oleh Imam Ghazali. Yurwa diriwayatkan anis Syekhil Qutubi Abdurrahman As-Sagab annahu qala man lam yaqra'il muhazzab lam ya'rif qawaidal madhhab. Siapa yang belum membaca kitab muhazzab dia tidak kenal kaidah-kaidah mazhab. Wa man lam yaqra'it tanbih, siapa yang belum membaca kitab at-tanbih falaisa binabi, maka dia tidak menjadi orang yang mulia. Wa man lam yutali'il ihya, siapa yang belum mutalaah kitab ihya fama fihi haya, maka tidak ada malu pada orang tersebut. Wa man la lahu wirdun, barang siapa yang tidak ada punya wirid bahwa kirdun, berarti dia adalah kera warik kita. Intah. Ada berwirid masa sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi, berdiri keluar. Kada bisa wiritan apa-apa masa sembahyang kada berwirid, misukan kada ada wirid. Nah, wa man la lahu kirdun bahwa kirdun, sama lawan kera, lawan warik. Intah. Wa qala al-Habib al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, kana alu Abi Alawi qabla ay yasila ilaihim al-ihya lil Ghazali aradu ayyusannifu kitaban lahum waliman ba'dahum yahfazu alaihim siratahum wa ma wajadu alaihi salafahum minal ilmi wal amal. Adalah keluarga Abi Alawi, adalah kelompok Alawiyin. Sebelum sampai kepada mereka kitab Ihya karangan Ghazali, mereka menghendaki mengarang kitab bagi mereka dan bagi orang sesudah mereka yang memelihara itu kitab atas mereka, sejarah mereka, dan yang mereka dapati atasnya akan pendahulu mereka daripada ilmu dan amal. Tokoh-tokoh Alawiyin dahulu hendak mengarang kitab sebelum ada Ihya. Sebelum ada Ihya, mereka hendak mengarang kitab tentang kayak apa sejarah kehidupan kuitan-kuitan mereka dahulu, kayak apa akhlak-akhlak orang mereka dahulu, kayak apa amaliyah-amaliyahnya orang dahulu. Fabainama hum yastawiruna ala fi'li dzalik, di waktu mereka sedang musyawarah merundingkan atas yang demikian itu, wasala ilaihim kitabul Ihya, datang kepada mereka kitab Ihya. Datang kitab Ihya. Fa'ajabahum, maka menakjubkan Ihya itu kepada orang-orang Alawiyin. Wa wafaqahum, dan mencucuki itu kitab Ihya mensesuai akan mereka itu Alawiyin. Faktapau, maka merasa cukup mereka bihi dengan Ihya an kitabin akhar, dari kitab yang lain. Akhirnya mereka Alawiyin kada jadi mengarang kitab, dan mereka mengatakan bahwa semua yang ada dalam Ihya Ulumuddin sesuai dengan apa yang diajarkan oleh bapak kami, bapak dari bapaknya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ al-faslus tsalis fi nukhbatin minal kutub al-musabih. Jadi kesimpulan daripada yang diterangkan oleh para habaib ini, artinya kita hati-hati, jangan sembarang membaca buku, membaca kitab nang kita kada tahu jelas siapa orang nang mengarang itu. Ya, tikatnya kayak apa, golongannya golongan apa, pahamnya paham macam apa. Nah, sebelum kita mengetahui latar belakang pengarang kitab itu, jangan hendak membaca atau mengajarkannya atau belajarnya. Karena kada semua kitab itu baik, kada semua kitab itu memberikan manfaat kepada yang membacanya. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعمل من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك لنا بذريتنا ولا تذرهم وفيكم بطاعتنا وباركنا بالرحوم. اللهم انا نسألك التوفيق والهداية في الاستقامة وحسن الخاتمة وطاعة الله وطاعة الرسول برحمتك يا ارحم الراحمين. واجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن اولئك المتقين وسؤال مقبول محفوظ مباركين في دارين الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا من المقربين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا